Berapa lama sebaiknya PDKT? Inilah formula waktu tepat untuk tembak cewek. Banyak cowok gagal PDKT bukan karena ceweknya terlalu sulit, bukan juga karena saingannya lebih keren, tetapi karena mereka tidak paham satu hal yang paling penting dalam pendekatan, yaitu waktu. Waktu yang terlalu cepat membuat cewek merasa kamu putus asa. Waktu yang terlalu lama membuat dia mengira kamu tidak serius. Kedua kesalahan ini sama-sama fatal dan membuat koneksi yang sudah mulai tumbuh langsung padam. Yang lebih parah, sebagian besar cowok bahkan tidak sadar kapan momen terbaik saat cewek sedang paling terbuka, paling responsif, dan paling siap menerima ajakan komitmen. Jika kamu salah baca momentum itu, kamu bisa kehilangan peluang emas yang jarang muncul dua kali. Hari ini, kita bahas tuntas. Berapa lama idealnya PDKT berlangsung? Kapan kamu harus dekat? Kapan kamu harus tarik ulur? Dan yang paling penting, kapan kamu harus menembak? 1. Pahami dulu ritme emosi cewek saat awal kenal. PDKT bukan matematika dengan angka pasti. Yang kamu ukur adalah ritme emosi cewek, dan ritme ini selalu berubah tergantung kehadiranmu. Di fase awal, cewek tidak peduli kamu siapa. Yang dia nilai adalah bagaimana perasaan yang muncul saat berinteraksi. Apakah dia merasa aman? Apakah dia merasa nyaman? Atau apakah dia merasa kamu terlalu buru-buru? Dalam 7 hari pertama, cewek hanya menilai vibe kamu, cara kamu ngobrol, bagaimana kamu merespon, seberapa tenang gerak tubuhmu, dan apakah kamu terlihat sebagai pria yang punya hidup, bukan pria yang menjadikan dia pusat dunia. Jika ritme awal ini stabil, maka koneksi berikutnya akan tumbuh. Jika sejak awal kamu sudah tampil needy, maka kamu harus bekerja lebih keras untuk memperbaikinya. Jadi, fase pertama bukan untuk menembak. Fase pertama adalah membangun ritme agar cewek merasa kamu pria yang worth untuk diperhatikan. 2. Fase intim emosional biasanya muncul di minggu kedua sampai 3. Mayoritas cewek mulai membuka diri di minggu kedua sampai ketiga interaksi. Ini fase di mana dia mulai membalas chat lebih cepat. Dia mulai membalas dengan paragraf bukan satu kalimat. Dia mulai bertanya balik dan dia mulai merasa kehadiranmu menyenangkan. Perubahan kecil ini adalah tanda bahwa emosinya mulai hangat. Ini bukan cinta, tetapi ini fondasi awal. Jika kamu masuk terlalu cepat di fase ini, kamu terlihat agresif. Jika kamu lambat, dia mengira kamu tidak punya maksud apapun. Di fase ini, tugas kamu cuma satu, ciptakan kualitas interaksi. Jangan hanya chat kosong, jangan hanya udah makan belum, dan jangan hanya muncul malam-malam. Bangun percakapan yang membuat dia merasa mengenal siapa dirimu. Perlihatkan karakter, tujuan hidup, logika berpikir, dan gaya komunikasimu. Ketertarikan emosional terbentuk ketika cewek merasa dia sedang berbicara dengan pria yang hidupnya menarik, bukan pria yang sekedar hadir. 3. Momen mulai ajak ketemuan muncul di minggu ketiga sampai 4. Jika sampai minggu ketiga interaksi berjalan lancar, ajakan bertemu adalah langkah penting. Ketemuan mengukur hal yang tidak bisa dibaca lewat chat, yaitu kenyamanan fisik, chemistry, dan karisma. Banyak cowok takut ngajak ketemu karena takut ditolak. Padahal, penolakan justru muncul karena kamu ngajaknya terlalu cepat atau terlalu lambat. Waktu yang ideal adalah ketika sinyal respons dia sudah stabil. Chatnya membaik, nada bicaranya mulai hangat, dan dia tidak pernah memberi jawaban singkat yang dingin. Ajakan ketemuan juga harus dibuat ringan, tidak formal, tidak berlebihan, namun cukup menunjukkan leadership kamu sebagai pria. Contoh gaya yang tepat adalah ajakan yang natural dan terarah, bukan memohon atau memberi beban. Jika dia menerima, artinya koneksi masuk fase real. Jika dia menunda,
Itu bukan penolakan. Itu hanya tanda bahwa kamu perlu memperkuat kenyamanan. 5. Fase penentuan muncul setelah 2-3 kali bertemu. Inilah fase yang banyak cowok tidak sadari. Setelah 2 atau 3 kali bertemu, cewek sebenarnya sudah menentukan apakah kamu layak untuk dibawa lebih jauh atau tidak. Dia sudah bisa menilai apakah chemistry kalian cocok. Dia sudah tahu apakah logikanya menerima kamu. Dan yang paling penting, dia sudah membaca apakah kamu pria yang punya value. Jika setelah 3 kali pertemuan kamu tidak menunjukkan intensi semakin jelas, cewek akan menganggap kamu tidak serius. Disinilah banyak cowok terjebak. Mereka takut bersikap tegas. Mereka menunggu sinyal. Padahal sinyal itu sudah ada, hanya mereka tidak punya keberanian membacanya. Di fase ini, kamu perlu meningkatkan kedekatan emosional, bukan dengan gombalan murah, tetapi dengan percakapan yang lebih dalam, tentang tujuan, tentang nilai hidup, tentang bagaimana kamu memandang hubungan. Kelembutan yang matang adalah senjata paling kuat di fase ini. Ketika kamu tenang, yakin, dan jelas, cewek pun merasa aman untuk masuk lebih dalam. Tidak ada angka pasti berapa lama PDKT harus berlangsung. Tetapi, ada pola jelas yang bisa kamu baca jika kamu memahami ritme emosi cewek. PDKT biasanya ideal berlangsung antara 4-6 minggu. Fase awal untuk membangun vibe, fase tengah untuk membangun kenyamanan, dan fase akhir untuk membawa hubungan ke arah yang lebih jelas. Yang membuatmu berhasil bukan kecepatanmu, bukan juga lamanya kamu bertahan, tetapi kemampuanmu membaca momentum lalu bergerak dengan tegas. Cewek menghargai pria yang tahu apa yang ia mau dan tidak takut mengambil keputusan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.